Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Jufrianus Sambara. Saya salah satu mahasiswa di Universitas Tadulako. Saya dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Prodi Sosiologi. Nah, untuk kali ini saya akan membawa materi tentang konflik. Nah, mungkin di mata kuliah kita tidak ada pelajari tentang konflik, tapi di pengantar sosiologi mengatakan adalah ilmu yang mempelajari tentang masyarakat. Tentu dalam lingkungan masyarakat ada sebuah permasalahan atau konflik-konflik yang sering terjadi. Dan contoh-contoh konflik itu sangat banyak, termasuk salah satunya demo, tawuran, bentrok, dan masih banyak hal-hal yang lain lagi. Dan mungkin di negara kita ini banyak kasus-kasus tentang konflik permasalahan yang sering terjadi. Nah, untuk lebih jelasnya, yuk kita simak bersama-sama videonya. Apa itu konflik? Konflik berasal dari bahasa Latin, yakni configure, yang memiliki arti saling memukul. Secara sosiologis, konflik berarti sebagai sebuah proses sosial yang terjadi di antara dua orang atau bahkan lebih, di mana salah satu pihaknya berupaya untuk menyingkirkan pihak lain dengan cara menghancurkannya atau membuatnya tidak berdaya. Konflik pada umumnya dikenal sebagai suatu bentuk pertentangan atau perbedaan ide, pendapat, paham, atau juga kepentingan yang terjadi di antara dua pihak atau lebih. Selain dari konflik tadi, ada juga pengertian tentang konflik sosial. Konflik sosial yaitu pertentangan antar anggota atau masyarakat yang bersifat menyeluruh di kehidupan. Jenis-jenis konflik sosial. Pertama, konflik dalam diri individu. Kedua, konflik antar individu. Ketiga, konflik antar organisasi. Selanjutnya, faktor yang menyebabkan terjadinya konflik. Yang pertama, adanya perbedaan atau perselisihan dalam diri individu. Perbedaan tersebut dapat berupa pendirian, tujuan, dan juga perasaan. Yang kedua, adanya perbedaan dasar atau latar belakang kebudayaan sehingga akan membentuk pribadi yang berbeda-beda juga. Seseorang sedikit banyak akan terpengaruh dengan pola dari pemikiran dan pendirian kelompok yang lain. Yang ketiga, terdapat perbedaan kepentingan antara individu dengan individu lain atau kelompok yang dapat menyangkut bidang ekonomi, politik, dan juga sosial. Yang keempat, adanya perubahan nilai dalam kurun waktu yang cepat dan secara tiba-tiba pada masyarakat. Adapun dampak dari konflik yaitu dampak negatif dan dampak positif. Dampak negatif konflik. Pertama, menimbulkan keretakan atau kerenggangan hubungan antar anggota kelompok. Kedua, melahirkan perubahan kepribadian dalam diri individu. Ketiga, terdapat kerusakan harta benda, bahkan dapat menghilangkan nyawa manusia. Keempat, adanya dominasi, juga penaklukan yang berlangsung dalam salah satu pihak yang terlibat terjadinya konflik. Kelima, munculnya pandangan atau anggapan negatif kepada kelompok yang berbeda atau berselisih sehingga sikap dengan tindakan kepada kelompok tersebut akan menjadi buruk atau kurang menyenangkan. Keenam, munculnya sikap dan juga tindakan diskriminatif kepada kelompok masyarakat yang memiliki perbedaan karena alasan tertentu. Dampak positif konflik. Pertama, terdapat suatu yang dapat memperjelas berbagai aspek kehidupan yang sebelumnya belum jelas atau belum tuntas dipelajari. Kedua, terdapat penyesuaian kembali antara norma dan juga nilai dengan hubungan sosial dalam kelompok yang berkaitan. Ketiga, sebagai langkah atau jalan guna mengurangi ketegangan yang terjadi antara individu dan juga antar kelompok. Keempat, solidaritas dalam tiap kelompok masyarakat akan menjadi lebih besar pada waktu terjadinya perselisihan dengan pihak asing. Kelima, timbulnya berbagai macam forum yang mendiskusikan aspek tentang kehidupan yang baru. Keenam, guna mengurangi atau menekan adanya perselisihan atau pertentangan yang berlangsung pada masyarakat. Ketujuh, membantu dalam menghidupkan kembali antara norma lama dengan
cara menciptakan norma yang baru. Kedelapan, meningkatkan rasa solidaritas antara sesama anggota kelompok yang mengalami konflik dengan kelompok yang lain. Bagaimana cara pengendalian atau penyelesaian konflik? Konsiliasi. Konsiliasi adalah suatu bentuk pengendalian atau penyelesaian konflik sosial yang dilakukan dengan cara melewati berbagai lembaga tertentu yang bisa memberikan keputusan dengan adil. Arbitrasi. Arbitrasi adalah suatu bentuk pengendalian atau penyelesaian konflik sosial dengan memanfaatkan pihak ketiga serta kedua belah pihak yang tengah berkonflik untuk menyetujuinya. Mediasi. Mediasi adalah suatu bentuk pengendalian atau penyelesaian konflik sosial di mana kedua pihak yang tengah berkonflik akan menyetujui untuk menunjuk pihak ketiga sebagai mediator. Adjudikasi. Adjudikasi merupakan sebuah cara yang digunakan untuk menyelesaikan sengketa atau juga konflik antara dua pihak dengan melibatkan orang lain yakni sebagai pihak ketiga. Pihak ketiga inilah yang nantinya akan menjadi penengah dalam mencari jalan keluar serta menghasilkan keputusan yang adil serta dapat diterima oleh kedua belah pihak. Kolaborasi atau pemecahan masalah, yang dimana berupaya untuk meraih kepuasan untuk kedua belah pihak yang berkepentingan dengan jalan bekerja lewat berbagai perbedaan yang ada, mencari serta memecahkan masalah hingga setiap individu ataupun kelompok meraih keuntungan masing-masing yang sesuai dengan harapannya. Itulah materi yang bisa saya bagikan untuk di video kali ini. Kiranya materi ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Dengan akhir kata, saya mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.